Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Deru. Kali ini saya akan membahas tentang plus minus pemasangan bracket kopling ya. Ini pemasangan bracket peringan pedal kopling ini hanya bisa dipasang untuk mobil manual, baik itu yang hidrolik ataupun yang mekanik. Kalau untuk hidrolik dia pakai minyak ya, minyak kopling, sedangkan yang mekanik dia pakai kabel, kayak kabel ini. Fungsinya kita pasang peringan kopling ini untuk membuat pedal kopling lebih ringan, enteng saat ditekan atau diinjek ya, itu pedal koplingnya dia lebih enteng. Sebenarnya kalau kendaraan itu normal seperti kampas koplingnya masih tebal, terus sering kita kuras minyak koplingnya, dia tetap masih enteng, nggak usah pakai peringan kopling ini. Jadi kalau kita sering rawat, sering flashing ya, flashing kondisi bagus, pedal kopling masih tetap empuk. Plusnya kalau kita pasang peringan kopling ini, yaitu pedal kopling menjadi enteng, master kopling atas bawah juga lebih awet, sil-silnya juga lebih awet karena kinerjanya ini lebih ringan. Untuk kopling yang mekanik yang pakai kabel kayak kabel gini, dia juga lebih awet karena juga lebih enteng. Sedangkan minusnya jika kita pasang peringan kopling ini tidak tepat, maka yang paling kena cepat itu kampas kopling, dia akan cepat habis. Terus silnya juga cepat bocor. Kemudian masuk gigi transmisinya juga agak susah apabila pemasangan peringan kopling ini tidak tepat atau tidak benar ya. Untuk sedulur yang mau pasang, pastikan jarak main antara besi yang buat nonjok ini, nah ini jaraknya juga pas ya, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat dia akan setengah kopling, harus pas, setelannya pas. Ini saya juga buat penyetelannya saya kasih ring sama mur nih jaraknya karena kurang presisi. Nah, buat penyetelan, terus penonjoknya ini juga harus lurus ya, harus lurus. Dulu setelah pemasangan beberapa bulan pernah ngalamin pedal koplingnya mau nyeplos. Setelah saya cek, saya bongkar, kejadian di master kopling bawah, yaitu master kopling bawahnya tergerus di bagian ini nih. Jadi pistonnya ini gesek sebelah. Nah, ini posisi begini, dia geseknya sebelah. Jadi waktu pedal kopling diinjak, dia keluar, pistonnya dorong ya, tapi posisi dia miring. Ini besi penonjoknya miring begini.
nih, miring ya. Nah, ini miring, ini enggak kena. Jadi posisi dia dorongnya miring begini. Untuk pemasangan, untuk sedulur yang mau ini dicek lagi supaya lurus, gini lurus. Nah, dorongnya dia lurus, nggak miring. Kalau dia miring, nggak akan lama seal kena, piston kena, pistonnya ini ya kena. Nah, saya ganti satu gelondong ini karena rumahnya udah kemakan. Setelah saya ganti yang baru merek Saniko, dulu belinya sekitar 125 ya, yang murah. Pistonnya saya ambil, saya ganti punyanya Kijang. Kalau beli Kijang ukuran 13/16 sesuai ini ya, karena ada Kijang yang ukurannya 7/8. 7/8 itu loh, pistonnya lebih gede. Kalau buat Panther 13/16. Enaknya kalau pasang peringan kopling itu dia diinjek jari aja dia enteng. Nah, tapi harus cek and recheck lagi ya. Kalau sedulur mau pasang, seminggu setelah pasang cek lagi kondisinya, apakah kerjanya ini lurus ya. Jadi dia dorongnya lurus untuk yang jenis koplingnya hidrolik. Kalau yang pakai kabel yang sistem mekanik, perhatikan juga kabelnya jangan miring. Kalau miring geseknya lama-lama putus itu kabel koplingnya. Semoga bermanfaat buat sedulur semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.